latar belakang. Sudah ya? Rumusan. Bapak Ibu, nyusun proposal penelitian itu bagi saya, mungkin juga bagi sebagian besar orang itu lebih sulit daripada nelitinya. Ya, jadi nyusunnya proposal itu lebih sulit dari jalanin penelitiannya, apalagi bikin laporannya. Jadi Bapak Ibu perlu bersabar. Memang nyusun proposal nggak bisa kemudian serta-merta dalam waktu singkat langsung jadi begitu ya. Bapak Ibu perlu untuk membaca banyak hal yang masih terkait dengan topik yang ingin Bapak Ibu teliti. Nah, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bisa mereview diri sendiri, bisa memotret diri sendiri. Yang dilakukan itu sudah baik atau kurang baik. Kalau kurang baik, seharusnya bagaimana, gitu ya. Jadi yang paling jujur menilai itu kan diri kita sendiri ya, apalagi kita punya kepentingan terkait dengan itu. Oke, supaya saya ngomongnya nggak ngalor ngidul, maka saya akan share materi yang sudah saya siapkan. Oke, materinya saya beri judul Review Proposal Penelitian Tesis. Idealnya Bapak Ibu itu yang proposal yang sudah Bapak Ibu susun itu direview oleh siapa? Tentu saja oleh diri sendiri. Yang berikutnya oleh siapa? Oleh orang lain. Orang lain itu siapa? Bisa temannya, bisa dosen pembimbingnya, nanti muaranya supaya ketika diuji, direview oleh dosen penguji itu jauh lebih siap ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa minta tolong temannya, bisa minta tolong istrinya, suaminya, anaknya. Nah, itu diminta untuk memberikan catatan-catatan. Nah, supaya menilainya itu fokus, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Ya. Jadi kalau semester sebelumnya itu saya minta mahasiswa di pertemuan terakhir itu menunjukkan ke saya bukti bahwa sudah mereview. Selain diri sendiri, siapa yang mereview? Nah ini yang sudah itu mahasiswa saya minta untuk seperti itu. Ya, jadi bahwa proposal yang disusun itu tidak kemudian diumpetin sendiri gitu, nggak boleh lihat gitu ya. Jangan. Tetapi ini minta pendapatnya orang lain, jadi sudah dinilai oleh pihak lain. Oke, yang direview pertama kali apanya? Judulnya, ya. Apakah terkesan levelnya tugas akhir atau skripsi? Nah, ada tuh kan kata-kata sakti, kata-kata yang itu sudah identik sekali sama judulnya tugas akhir, sudah identik sekali dengan judulnya skripsi. Oleh karena itu, judul-judul yang seperti itu dihindari. Bapak Ibu itu S2, harusnya memposisikan diri memang calon magister komputer gitu ya. Nah, judul-judul legend gitu yang sudah image-nya sudah image TA banget gitu, skripsi banget tuh ya kayak apa? Analisis dan perancangan. Nah, itu tuh apa TA. Kalau skripsi analisis dan perancangan, rancang bangun. Nah, itu ranahnya tugas akhir, ranahnya skripsi ya. Jadi Bapak Ibu dari judulnya itu sudah harusnya levelnya sudah level S2. Judul yang baik untuk S2 itu yang seperti apa Bapak Ibu? Dari judul tahu masalahnya, dari judul tahu metode yang digunakan untuk mensolusi permasalahan tersebut. Yang berikutnya, apakah terkesan sekedar menerapkan metode? Implementasi algoritma XYZ pada bla 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 bla. Nah, itu kalau itu kan orientasinya adalah menerapkan. Nah, yang bagus yang seperti apa? Yang bagus yang ideal itu adalah mengkomparasi. Analisis perbandingan algoritma X dan Z, nah gitu. Atau pengembangan atau memodifikasi. Nah, mengapa memodifikasi itu baik? Karena bisa jadi sama-sama algoritmanya A dan B gitu ya, dimodifikasi. Kalau yang memodifikasi Pak Dedi dengan yang memodifikasi Bu Anissa itu berbeda. Nah, itu menjadi salah satu kekuatan, itu kontribusinya.
Jadi caranya memodifikasi, caranya mengembangkan terhadap dua algoritma yang sama, tetapi caranya berbeda, itu menjadi kontribusi penelitian Bapak Ibu. Apakah membuka peluang multi penafsiran? Jadi orang itu kalau dikasih judul, orang kalau nerima judulnya Bapak Ibu, misalnya ambil 5 orang gitu, 5-5-nya itu sama nggak ya nangkepnya dengan apa yang Bapak Ibu harapkan dengan terwakilinya judul tersebut? Apakah menimbulkan kesan bahwa yang diteliti memiliki skup yang luas? Jadi dari judulnya itu harusnya sudah mengerucut masalahnya apa, dari judulnya itu sudah mengerucut algoritma atau metode terbaik apa yang akan digunakan dalam penelitian ini. Ya, jadi jangan kemudian pembaca dalam hal ini calon dosen penguji itu mempunyai persepsi yang berbeda dengan persepsi yang dimaksud Bapak Ibu. Jadi hati-hati ketika Bapak Ibu menetapkan judul ya. Ketika Bapak Ibu itu mau mendaftarkan judul tersebut, baca ulang lagi proposalnya. Apakah proposalnya itu bisa diwakili dengan deretan kata-kata penyusun judul tersebut. Ini terkait dengan judul. Sekarang terkait dengan latar belakang. Oke, saya sering mengatakan bahwa latar belakang itu fondasi. Latar belakang itu fondasinya penelitian. Esensi penelitian itu apa toh Bapak Ibu? Esensi penelitian itu adalah menemukan penyelesaian dari suatu permasalahan. Nah, sehingga modal utama penelitian apa? Masalah. Makanya di sini saya tanyakan, apakah penelitian hanya menyelesaikan masalah yang dibuat-buat? Ternyata masalah yang Bapak Ibu anggap masalah itu, peneliti lain itu sudah menemukan penyelesaiannya. Nah, jadi ini bisa jadi mahasiswanya pura-pura nggak lihat, pura-pura nggak tahu kalau orang lain sudah menemukan. Sebenarnya tahu, cuman waduh kaget, kok ternyata sudah ada ya. Nah, itu tetap Bapak Ibu harus eksplorasi. Bapak Ibu tetap harus menemukan bedanya itu apanya gitu ya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu belum ketemu masalahnya, bagaimana Bapak Ibu akan merancang cara menuju mendapatkan solusinya. Ya, jadi Bapak Ibu bahwa modal utamanya apa? Masalah. Kalau masalahnya belum ketemu, ya belum bisa kita memulai suatu penelitian. Di latar belakang itu apakah masalahnya jelas? Di latar belakang apakah menjelaskan yang menjadi masalah, yang dipermasalahkan apa sih? Dan menjelaskan mengapa masalah itu penting untuk dipecahkan. Kalau nggak dipecahkan emang kenapa? Kalau orang lain sudah pernah mensolusi sampai mana? Apalagi yang masih bisa dikembangkan untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Apakah masalah penelitian didukung oleh data-data valid dan metode-metode yang memadai untuk dapat memperkuat validasi? Terkadang mahasiswa itu fokus memberikan rujukan itu pada landasan teori dan tinjauan pustaka. Terkadang di latar belakang nggak ada apa namanya dasar argumentasi ilmiahnya. Nah, padahal itu sangat penting. Oleh karena itu, untuk meyakinkan bahwa itu adalah masalah, Bapak Ibu perlu untuk melengkapi rujukan-rujukannya. Ya, kemudian saya sering sampaikan bahwa ilmu komputer gitu ya, informatika itu kan perkembangan hasil penelitiannya sangat cepat. Nah, oleh karena itu tidak mungkin kita itu jadi pionir. Tetapi penelitian kita itu didasarkan atas hasil penelitian sebelumnya yang mendahului kita. Nah, itu harus dirujuk. Jikalau Bapak Ibu itu ketika menelusuri pustaka kok nggak ketemu, itu satu, bisa jadi memang nggak banyak orang yang minat di bidang yang Bapak Ibu akan teliti. Yang berikutnya, nggak minat itu bisa jadi karena sulit, nggak mungkin, atau memang nggak mutu. Atau mutu banget ini Bu, ini ilmiah sekali. Bisa jadi karena apakah orientasinya itu implementatif atau aplikatif. Nah, sekali lagi bahwa yang namanya penelitian itu orientasinya bukan aplikatif, bukan implementatif, ya.
tetapi apa? Tetapi menemukan pengetahuan. Kalau penelitian Bapak Ibu hasilnya nggak ada pengetahuannya, berarti itu masih belajar, belum pengetahuan. Ya, jadi Bapak Ibu, jikalau memang Bapak Ibu susah mencarinya, bisa jadi penelitian yang akan Bapak Ibu lakukan itu sebenarnya lebih condong ke implementatif atau aplikatif. Nah, di mana yang kegiatan yang muaranya itu goalnya menghasilkan aplikasi atau software itu umumnya memang tidak dipublikasikan dalam jurnal-jurnal ilmiah atau media-media publikasi yang ilmiah. Yang berikutnya, apakah sudah menjawab semua pertanyaan mengapa dari judul penelitian? Nah, di sini maksudnya gini, ketika Bapak Ibu membaca sebuah judul, Bapak Ibu pasti kalau judul itu menarik, Bapak Ibu pasti akan punya gini misalkan apa ya, modifikasi algoritma X dengan Y untuk meningkatkan prediksi, meningkatkan akurasi prediksi status positif negatif misalkan. Nah, itu kan berarti Bapak Ibu mengapa X itu harus dimodifikasi dengan Y? Nah, itu harusnya terjawab di latar belakang. Mengapa perlu ditingkatkan akurasinya? Mengapa status positif dan negatif itu penting untuk dapat diprediksi dengan cepat dan lain sebagainya. Nah, hal-hal setiap kata yang mancing-mancing keinginan tahuan Bapak Ibu itu harusnya terjawab di latar belakang. Jadi harus ada alasan mengapa kata-kata itu muncul di judul. Apakah sudah menguraikan objek penelitian? Yang namanya objek penelitian itu bukan lokasi penelitian ya. Objek itu adalah lingkup permasalahannya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu itu akan mengoptimasi modifikasi algoritma untuk optimasi pencarian. Nah, yang jadi objek apa? Mesin pencarian. Mesin pencarian itu yang jadi objek. Jadi bukan yang namanya objek penelitian itu bukan berorientasi pada instansi tempat Bapak Ibu akan meneliti. Apakah sudah menguraikan metode-metode yang ada pada hasil-hasil penelitian setopik yang pernah dilaksanakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya? Nah, di kegiatan-kegiatan sebelumnya Bapak Ibu itu diminta untuk bisa menformulasikan state of the art riset, di mana itu ditambahkan dalam bentuk matrik ya. Pada kegiatan itu tuh sebenarnya hal-hal apa saja tuh yang Bapak Ibu peroleh dari kegiatan menelusuri pustaka itu? Satu, Bapak Ibu jadi tahu teorinya, jadi tahu algoritma-algoritma atau metode-metode apa yang digunakan dalam penelitian-penelitian setopik sebelumnya. Yang berikutnya apa? Selain teori-teori yang mendasari kegiatan Bapak Ibu membaca itu tadi, walaupun dipaksa oleh kondisi ya, itu hasilnya apa? Tahu teori yang mendasari. Yang berikutnya adalah Bapak Ibu bisa nyusun pertanyaan-pertanyaan yang relevan. Jadi kalau Bapak Ibu itu bisa nyusun pertanyaan, itu sudah sesuatu yang luar biasa. Orang yang bisa bertanya itu adalah orang yang paham. Kalau Bapak Ibu belum paham dalam membaca suatu paper, Bapak Ibu sulit untuk bisa nyusun pertanyaan. Pertanyaan yang relevan loh ya, tidak asal tanya. Nah, yang berikutnya Pak, Bapak Ibu bisa merumuskan apa saja ya permasalahan yang bisa jadi sudah diteliti, tetapi hasilnya masih mungkin untuk bisa ditingkatkan. Ya, Bapak Ibu bisa menformulasikan, Bapak Ibu bisa menyusun rumusan masalah jadinya lebih fokus. Karena apa? Karena sudah mempunyai gambaran paper-paper dari penelitian-penelitian yang setopik yang sebelumnya. Sehingga ketika Bapak Ibu nyusun, Bapak Ibu ketika nyusun solusi itu jadinya lebih terarah. Serta Bapak Ibu tahu bagaimana cara membuktikan bahwa kesimpulan Bapak Ibu itu betul karena teruji, bukan betul karena kebetulan. Kebetulan diuji sekali, dua kali, seperti itu hasilnya. Nah, nggak boleh ya. Jadi Bapak Ibu perlu untuk mengeksplorasi skenario pengujian supaya kesimpulannya memang betul seperti itu, bukan betul karena kebetulan.
Yang berikutnya adalah metodenya apa. Setiap metode itu pasti punya kelebihan, pasti punya kelemahan, tetapi kelebihan dan kelemahannya bukan klaim pribadi penelitinya, tetapi kelebihan dan kelemahan itu katanya data hasil pengujian, ya. Kemudian apakah peneliti melakukan metode improvement, jadi tidak sekedar metode atau algoritmanya digunakan, tetapi algoritma tersebut kemudian dikenai suatu perlakuan-perlakuan khusus gitu supaya bisa meningkat performanya. Hal baru apa saja yang dilakukan dalam penelitian? Bagi Bapak Ibu yang kesulitan untuk memaknai hal baru, ya, hal baru itu bukan semata-mata sebelumnya nggak ada jadi ada. Hal baru itu ada sesuatu yang berbeda, itu bisa jadi hal baru. Tadi ya, sama-sama memodifikasi algoritma, sama-sama mengkombinasikan algoritma, tetapi caranya berbeda. Nah, itu bisa jadi hal baru. Apakah penyusunan latar belakang dilengkapi dengan sitas yang lengkap dan meyakinkan? Nah, ini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu di latar belakang itu harus bisa dipertanggungjawabkan, bisa diaudit. Caranya gimana? Bisa ditelusuri pustakanya. Oleh karena itu Bapak Ibu perlu untuk melengkapi sitasi sebaik-baiknya, selengkap-lengkapnya. Semua kalimat yang tidak ada sitasinya itu akan dianggap sebagai pendapat pribadi si peneliti. Kemudian apakah teknik penulisan sitasinya baik dan konsisten? Ini mungkin bagi Bapak Ibu remeh-temeh gitu ya. Tetapi ini banyak terjadi di lapangan. Jadi di daftar pustaka itu sistematika penulisan referensinya adalah menggunakan kurung siku mengapit nomor. Nah, tetapi di proposal atau di laporannya itu cara merujuknya bukan menggunakan model kurung siku mengapit nomor, tetapi menggunakan kurung lingkung itu dengan nama penulis, koma, tahun. Nah, itu terkadang digado-gado, terkadang dicampur-campur. Nah, itu Bapak Ibu perlunya pembaca pendamping. Jadi untuk mungkin bagi Bapak Ibu sudah bisa nyusun laporan, bisa nyusun proposal, itu sesuatu yang nguras energi. Oleh karena itu silahkan minta temannya untuk bisa mereview apa yang sudah Bapak Ibu tulis itu apakah sudah baik secara redaksional minimal dan lain sebagainya. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah itu di proposal tesis MTI itu disajikan dalam bentuk kalimat tanya, dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui penelitian ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk menyusun rumusan masalah, apakah nantinya jawabannya itu berorientasi pada langkah-langkah? Bagaimana menerapkan, bagaimana membandingkan, itu kan jawabannya langkah-langkah. Nah, itu hindari pertanyaan-pertanyaan yang orientasinya adalah langkah-langkah. Karena bisa jadi tanpa penelitian Bapak Ibu, orang bisa dengan mudahnya menemukan jawabannya melalui buku atau melalui paper. Nah, usahakan pertanyaan-pertanyaan itu jawabannya terukur. Jawabannya harus nunggu penelitian Bapak Ibu selesai, baru tahu jawabannya. Apakah hanya sekedar menerapkan metode atau algoritma? Ini jangan. Apakah meletakkan dasar untuk memecahkan beberapa temuan masalah pada penelitian sebelumnya? Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan penelitian itu tentu saja Bapak Ibu terinspirasi atau menemukan peluangnya atau menemukan gap-nya ketika Bapak Ibu mencermati penelitian-penelitian setopik sebelumnya. Apakah dasar untuk penelitian selanjutnya? Ya. Jadi rentetannya kalau kalau masalah ini terselesaikan, maka ada masalah berikutnya yang bisa terbantukan juga untuk bisa tersolusi. Apakah hasil penelitiannya terukur? Ya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti saya minta untuk menjawab ya atau tidak. Apakah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berorientasi pada langkah-langkah? Kalau ya, berarti nggak bagus. Nah, Bapak Ibu kemudian catatannya janjinya mau ngapain? Ya, ini nanti saya tagih ketika UAS saja ya. Jadi nanti Bapak Ibu, kalau sementara ternyata masih jawabannya berorientasi langkah-langkah, maka Bapak Ibu kasih catatan.
Yang berikutnya apa yang akan Bapak Ibu perbaiki? Apakah dasar untuk penelitian selanjutnya? Kalau jawabannya iya kan berarti bagus. Jadi Bapak Ibu jangan terjebak ya. Kadang jawabannya iya itu jelek, kadang jawabannya tidak itu bagus. Nah, bagi Bapak Ibu yang iya-nya bagus atau iya-nya tidak bagus atau tidaknya tidak bagus itu maka diberikan catatan. Ini penting Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa membenahi diri di proposal Bapak Ibu ya. Nah, kemudian batasan. Batasan itu jadi terkadang mahasiswa nyusun batasan itu seperti basa-basi. 1, 2, 3 sudah. Padahal seharusnya batasan itu bisa berhalaman-halaman. Poin-poin yang ditaruh di batasan itu seharusnya bisa berpuluh-puluh nomor. Kenapa? Karena batasan itu yang bisa melindungi Bapak Ibu. Jika ada suatu pertanyaan, Bapak Ibu kemudian menjawab, itu tidak termasuk yang saya teliti. Tetapi kenapa tidak ditaruh di batasan? Berarti itu kan Bapak Ibu membuka lubang kubur sendiri. Nah, oleh karena itu, perlu Bapak Ibu untuk menyadari bahwa apapun yang akan Bapak Ibu lakukan, sampai di mana melakukannya, apa saja yang akan diukur, apa saja yang masih relevan tetapi tidak dilakukan, maka itu perlu untuk dituliskan di batasan. Sehingga batasan itu merupakan rambu-rambu. Bagaimana Bapak Ibu akan meneliti, sampai di mana penelitian Bapak Ibu ini akan dilakukan. Ya. Jadi Bapak Ibu, apakah secara rinci sudah memaparkan batasan-batasan permasalahan yang akan dicari solusinya? Jadi sebenarnya masalahnya banyak, tetapi hanya beberapa saja yang Bapak Ibu tindak lanjuti. Nah, itu dirinci. Jadi batasan itu membatasi ruang lingkup penelitian Bapak Ibu. Apakah secara rinci memaparkan asumsi-asumsi yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan penelitian? Bisa jadi Pak Jihadul meneliti hal yang sama, itu akan berbeda dengan Bu Qurratul Ain ketika meneliti. Nah, bedanya ada di mana? Kalau itu tidak disampaikan, pengujinya bisa menganggap, oh ini sama penelitiannya, tapi kok hasilnya berbeda ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian batasan-batasan solusinya itu sampai mana? Bapak Ibu itu goalnya ngapain toh? Nah, goalnya itu sampai mana gitu. Ya, jadi tujuan utama Bapak Ibu apa gitu. Nah, ini ya, tujuan penelitian itu berkorespondensi satu-satu dengan rumusan masalah. Jadi tujuan penelitian itu adalah jawaban singkat kalau rumusan masalahnya terjawab. Jadi kalau rumusannya ada 3 nomor, berarti tujuan penelitian ini juga ada 3 nomor. Jadi berkorespondensi satu-satu. Jadi tujuan pertama itu relevan dengan rumusan pertama, tujuan yang kedua relevan dengan rumusan yang kedua, tujuan yang ketiga relevan dengan rumusan yang ketiga. Ya. Kemudian manfaat penelitian itu ada 2. Jadi manfaat praktis dan manfaat teoritis. Manfaat praktis itu adalah manfaat ini penelitian ini yang sangat terbantukan dengan keberhasilan penelitian ini siapa toh? Dia terbantukan apa? Nah, kalau manfaat teoritis adalah lebih ke pengembangan pengetahuan. Jadi Bapak Ibu itu meneliti algoritma apa? Nah, bagi si algoritma sendiri untungnya apa ya diteliti Bapak Ibu? Nah, itu. Jadi yang kontribusi penelitiannya ada 2, ke praktis dan ke teoritis. Jadi itu dianggap sebagai kontribusi sumbangsih Bapak Ibu dalam penelitian ini. Nah, tinjauan pustaka. Jadi ini sebelum saya cerita tinjauan pustaka, masih ada di antara Bapak Ibu ini yang menuliskan gini, tinjauan pustaka itu tidak perlu menyebutkan nama lengkap si peneliti, apalagi segelar-gelarnya. Penelitian yang sudah dilakukan oleh Profesor Dr. bla 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 bla, nggak usah. Jadi yang di penelitian ilmiah itu dihindarkan gelar, ya. Kemudian di tinjauan pustaka cukup dituliskan nama singkatnya saja. Ya, jadi kalau apa ya, Pak Deddy Sugiarto, mohon maaf ya Pak, sering saya mention karena Bapak pas ada di layar saya. Sepertinya yang membuka kamera itu nanti yang nampak berdekatan dengan dosanya. Nah, Pak Deddy Sugiarto berarti cukup Sugiarto, tahun sekian gitu. Jadi tidak perlu dituliskan
Bapak Profesor Dr. Dedi Sugiarto, nggak perlu. Nggak perlu dituliskan Dedi Sugiarto, nggak perlu, itu nama lengkapnya. Terus apa yang dituliskan? Ya cukup Sugiarto, tahun sekian publikasinya. Satu hal lagi, tidak perlu menuliskan judul di dalam tinjauan pustaka. Jadi di tinjauan pustaka itu masih muncul nama lengkap, judul lengkap. Nah, judul itu hindarkan ada di tinjauan pustaka. Mengapa? Karena informasi-informasi pustaka tersebut secara lengkap sudah ada di daftar referensi. Tidak perlu kita ulang lagi. Karena apa? Pembaca bisa nge-link sendiri ke daftar pustaka, ya. Itu Bapak Ibu. Kemudian apakah referensi yang digunakan berasal dari sumber berkualitas? Nah, yang berkualitas itu yang seperti apa Bapak Ibu? Sumber berkualitas. Impact-nya tinggi, Bu. Oke. Jadi skor impact-nya tinggi gitu ya. Banyak peneliti yang merujuk ke sana misalkan ya. Kemudian yang mensitasi banyak gitu ya, dan lain sebagainya ya. Jadi Bapak Ibu usahakan sumbernya yang berkualitas. Kalau sumbernya bahan bakunya berkualitas, tentu saja fondasinya akan lebih kuat. Apakah referensi yang digunakan up to date? Nah, seperti yang sering saya sampaikan ya, 2 tahun sebelum Bapak Ibu mau meneliti tahun berapa? 2021. Berarti setua-tuanya bacaannya adalah 2019. Ingat ya Bapak Ibu, ini tinjauan pustaka. Kalau tinjauan pustaka itu berarti paper. Entah paper yang ada di jurnal atau paper yang ada di seminar atau proceeding. Bukan buku. Kalau buku tidak dibatasi tahunnya. Ya. Kalau buku yang dibatasi hanya apa? Buku itu yang dibatasi hanya usahakan dari sumber primer. Jadi jangan kebanyakan via Pak Jihadul via Anissa. Wah, itu berarti apa? Awal-awal kalau nggak munculnya banyak, maka berarti pustaka tersebut sulit untuk didapatkan aslinya. Tetapi kalau kebanyakan berarti ini males aja ini Pak Jihadul, ngaku-ngaku gitu, ngaku-ngaku kalau bacaannya banyak. Oke, yang berikutnya adalah relevan. Bapak Ibu ya, relevan itu relevan sama objek masalahnya. Jadi kalau Bapak Ibu mau meneliti apa objek masalahnya, nah usahakan semua yang Bapak Ibu gunakan sebagai dasar menyusun proposal ini sama objeknya. Sekali lagi, objek itu bukan tempat, bukan instansi ya. Kemudian Bapak Ibu, algoritma yang digunakan dalam penelitian ini apa? Nah, di dalam tinjauan pustaka harusnya juga muncul siapa saja yang juga menerapkan meneliti algoritma tersebut pada permasalahan yang sama. Jumlah referensinya memadai. Nah, berapa memadai itu? Kalau yang tinjauan pustaka itu kan, kalau sementara ini sekarang minimal 6 ya. Tetapi usahakan jangan hanya 6. Bapak Ibu itu kan nanti akhirnya akan submit informatik seminar ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah seminar proposal, Bapak Ibu kemudian diminta untuk menyusun paper untuk disubmit jadi dan dikonversi jadi informatik seminar. Kalau Bapak Ibu mau submit kemana? Kalau ke publikasi yang nasional itu umumnya referensinya 12. Tapi 12-12-nya harus dirujuk di dalam tulisan Bapak Ibu. Nah, kalau yang internasional itu lebih banyak lagi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu mulai dari sekarang latihan apa? Latihan bagus gitu ya, latihan sesuai dengan kriteria yang baik. Apakah tinjauan pustaka hanya dituliskan sebagai daftar hasil penelitian atau pendapat peneliti terdahulu? Ketika Bapak Ibu nyusun tinjauan pustaka, itu ada berapa alinea? Ada 6 alinea. Mengapa 6 alinea? Karena paper yang saya rujuk itu 6. Terus bagaimana cara Bapak Ibu menuangkan hasil Bapak Ibu mereview 6 paper tersebut? Apakah bahasanya pakai bahasanya si penulis itu, si peneliti? Jika iya, maka Bapak Ibu tidak ada kontribusinya, tidak ada kemampuan Bapak Ibu menganalisis. Jadi Bapak Ibu itu ketika nyusun tinjauan pustaka bukan Bapak Ibu ngelaporin tulisan 6 peneliti tersebut loh ya. Bapak Ibu harus menuangkan, Bapak Ibu harus memfungsikan bahwa Bapak Ibu itu punya analisis kritis terhadap ke-6 ini.
Ya, jadi apa yang mereka lakukan, datasetnya dari mana, bagaimana mereka meneliti, skenario pengujiannya bagaimana, hasilnya seperti apa, kemudian dikaitkan dengan penelitian yang akan Bapak Ibu lakukan. Jadi selalu dikaitkan. Kalau ternyata nggak pernah ada yang Bapak Ibu tidak mengkaitkan, berarti nggak ada benang merahnya. Berarti itu hanya kosmetik. Hanya yang penting ada. Jadi ada ya istilahnya tinjauan pustaka basa-basi. Yang penting ada. Mintanya berapa? 6 ada di situ. Enggak, harus ada apa ya? Bapak Ibu harus bisa mengkaitkan dengan apa yang Bapak Ibu akan lakukan. Bedanya termasuk bedanya ada di mana. Kemudian Bapak Ibu, tinjauan pustaka itu narasi ya, sedangkan matrik literatur review, keaslian penelitian itu kan bentuknya matrik. Itu kalimatnya jangan sama persis. Oh, itu kalimatnya saya yang buat sendiri. Iya, percaya kalimatnya dibuat sendiri, tetapi tidak sama persis. Itu semacam menduplikasi. Jadi terkadang di abstrak, kalimat yang ada di intisari muncul di latar belakang sama persis. Yang ada di latar belakang muncul lagi di rumusan. Yang ada di rumusan muncul lagi sama persis ya. Jadi Bapak Ibu manfaatkan proposal itu untuk bisa mendeskripsikan yang akan Bapak Ibu lakukan. Kalau algoritma itu muncul di judul, seharusnya algoritma itu tidak muncul di batasan. Misalnya gini, algoritma yang digunakan pada penelitian ini adalah algoritma X dan Y. Nah, terus kenapa? Wong di judul sudah ada X dan Y juga. Nggak usah dikasih tahu di batasan juga sudah tahu, dikasih tahu di judul. Di itu ya Bapak Ibu, terkadang hal yang sederhana, tetapi Bapak Ibu tanpa terasa itu seperti maksud hati mempertegas. Tetapi malah, ih beta mahasiswa nih, kok sering mengulang-ulang gitu. Paham nggak Bapak Ibu ya? Terus ini hal-hal yang sederhana. Bapak Ibu masih ada beberapa yang menuliskan singkatan, kepanjangan dari singkatan itu berkali-kali. Jadi misalkan apa? Kepanjangan AHP gitu ya, kepanjangan SAW. Itu di judul muncul, di latar belakang muncul, di bagian-bagian lain muncul. Sehingga saya kadang curiga, apa ini maksud hati memperbanyak kata? Kalau mau memperbanyak kata, jangan seperti itu. Eman-eman gitu ya. Jadi Bapak Ibu hindari duplikasi-duplikasi yang nggak penting. Kemudian ya, apakah dikaitkan dengan penelitian yang akan Bapak Ibu lakukan? Apakah ada penegasan posisi penelitian yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu terhadap penelitian sebelumnya? Nah ini, jadi di akhir setiap alinea tinjauan pustaka, Bapak Ibu harus bisa memberikan 2-3 kalimat yang itu mempertegas posisi penelitian Bapak Ibu dibandingkan penelitian yang Bapak Ibu ceritakan di algoritma tersebut. Ya, jadi apa bedanya? Nah, ya. Nah, lagi-lagi ini bahwa perlu untuk dilengkapi dengan sitasi yang lengkap dan meyakinkan, serta sitasinya baik dan konsisten, jangan gaduh-gaduh. Oke, nah ini landasan teori ya, kalau tinjauan pustaka tadi bersumber dari paper itu bisa dari jurnal maupun dari proceeding. Nah, kalau landasan teori itu berasal dari buku. Kalau di tinjauan pustaka dibatasi tahunnya, kalau di landasan teori tidak dibatasi tahunnya, ya. Sehingga di sini tidak ada permintaan up to date, tetapi bahwa referensi yang digunakan itu berkualitas, jumlahnya memadai. Nah, jumlahnya memadai begini Bapak Ibu. Misalkan AHP dan SAW merupakan algoritma utama yang Bapak Ibu libatkan dalam penelitian Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu memaparkan dasar teori konsep SAW, itu jangan rujukannya cuma satu pun Indonesia pula. Ya, jadi kesannya Bapak Ibu itu seperti mendeklar Bapak Ibu kurang bacaan. Kalau itu adalah algoritma utama, seharusnya itu didukung oleh cukup banyak rujukan. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu milih gitu ya, oh itu si A itu akan saya jadikan calon istri. Loh, pertimbangannya apa?
cantik. Nah, apa ya cukup cantik aja untuk seumur hidup? Pasti itu ada cantik, ada apa ya, pinter gitu, alim dan lain sebagainya. Oh masih muda gitu dan lain sebagainya. Nah sama halnya dengan ini Bapak Ibu. Ketika Bapak jadi apapun yang itu akan dijadikan aktor utama di situ, itu perlu rujukan yang banyak ya. Yang perlu dirujuk itu apanya aja tuh? Yang perlu dilengkapi rujukannya apa aja? Yang jelas definisinya itu bukan dari Bapak Ibu, pasti dari buku. Ketika Bapak Ibu mendefinisikan sesuatu, Bapak Ibu tulis pakai kalimat sendiri ya, pakai parafrase, tetapi jangan lupa rujukan. Jadi bahwa definisi, kemudian rumus, kemudian gambar, kemudian misalkan ada bagan, misalkan ada apa ya framework dan lain sebagainya, itu harus dilengkapi dengan rujukan. Nah, sudah dilengkapi dengan rujukan, tetapi kalau diperhatikan satu pokok bahasan SAHW itu rujukannya memang banyak, tetapi satu sumbernya. Nah itu usahakan tidak ya Ibu. Nah sekarang itu kan Bapak Ibu relatif cukup terbantukan dengan adanya pustaka online gitu ya, buku digital. Nah, harapan saya itu bisa membantu Bapak Ibu dalam melengkapi kajian-kajian teoritis terhadap metode-metode atau algoritma yang digunakan Bapak Ibu dalam penelitian ini. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah keaslian penelitian tadi ya. Kalau tinjauan pustaka itu lebih memposisikan penelitian Bapak Ibu terhadap penelitian orang-orang peneliti sebelumnya, sedangkan kalau keaslian penelitian itu esensinya sama, tetapi dia lebih tertuang dalam bentuk matrik, dalam bentuk ada dimensi baris, ada dimensi kolom. Saya yakin Bapak Ibu sudah ditugaskan oleh tutor untuk bisa memetakan itu ya. Ada SOTA, ada apa? State of the art method, state of the art research dan lain sebagainya ya, problem. Nah, apakah tidak sekedar beda instansi? Oh, yang satu di Amikom Solo, yang satu di Amikom Purwokerto, yang satu di Amikom Yogyakarta. Apakah sekedar seperti itu aja? Berarti hanya beda instansi saja? Jika jawaban Bapak Ibu ya, maka Bapak Ibu harus ngapain? Jika Bapak Ibu jawabannya tidak, berarti baik. Apakah melakukan perbandingan pada metode yang digunakan? Apakah Bapak Ibu itu fokusnya adalah meneliti metodenya? Jika ya, berarti baik. Apakah perbandingan pada inovasi yang dilakukan, pada kebaruan, pada hal pembedanya, itu berarti Bapak Ibu baik. Jadi harus ada inovasi, sumbangsih Bapak Ibu itu apa gitu. Apakah perbandingan pada kompleksitas permasalahan, jadi ranah masalahnya itu sama, tetapi tingkat kejelian, tingkat membreakdown permasalahannya, jadi misalnya, parameternya lebih banyak, misalkan, kriterianya lebih banyak, jadi kan macam-macam parameter ya. Ada nggak yang Bapak Ibu atur? Ada nggak yang Bapak Ibu ukur? Ada nggak yang Bapak Ibu amati? Ya, jadi Bapak Ibu, apakah ada beberapa yang memang harus Bapak Ibu ganti nilainya, angkanya? Itu nanti akan digunakan untuk menunjukkan apa dan lain sebagainya. Apakah perbandingannya pada metode ngujinya? Jadi metodenya sama, datasetnya sama, permasalahannya sama, tetapi skenario ngujinya yang berbeda. Jadi ini sebenarnya mengeksplorasi supaya Bapak Ibu jadi pede menemukan hal barunya. Apakah bedanya pada volume datanya? Data sebagian data sama, kemudian Bapak Ibu nambah data lagi dengan sumber yang berbeda misalkan. Apakah ada relevansi antara saran atau kelemahan dengan perbandingan? Materi keaslian penelitian itu isinya apa aja ya? Judul, kemudian nama penulis, kemudian media publikasi, tahun publikasi, kemudian kelebihan dan kelemahan. Kelemahan itu ada saran. Nah, kolom paling kanan itu perbandingan. Kolom sebelum perbandingan itu kan saran atau kelemahan. Nah, Bapak Ibu ketika menuangkan teks narasi di kolom perbandingan,
itu apakah ada relevansinya dengan isian yang ada di saran atau kelemahan? Seharusnya ada. Waduh, lah saran kelemahannya banyak, ya berarti Bapak Ibu prioritaskan. Jadi kalau dari penulisan, dari entah Bapak Ibu membaca, entah penulisnya jujur, bahwa ada masalah begini-begini, atau Bapak Ibu menganalisis ternyata memang di situ kalau disimpulkan permasalahannya ini, ada 5 masalah. Nah, dari 5 masalah itu yang akan Bapak Ibu prioritaskan yang mana? Yang 5 masalah itu yang juga Bapak Ibu akomodir dalam perintah Bapak Ibu yang mana saja? Oh, ternyata masalah 1, 2, 3. Ya sudah, yang 3 dan 4 nggak usah dituangkan dalam saran atau kelemahan. Yang dituangkan yang relevan dengan yang akan kita lakukan. Ya, supaya apa? Supaya balance antara saran strip kelemahan dengan perbandingan. Yang berikutnya adalah apakah saran atau kelemahan yang dituliskan itu sesungguhnya pada saat ini sudah tersolusi oleh peneliti lain? Nah, apakah kemungkinan Bapak Ibu tidak menyadari? Ya, jadi Bapak Ibu itu mulai dari nyusun proposal sampai nyusun laporan itu harus selalu peduli terhadap hasil-hasil penelitian selama Bapak Ibu meneliti ya. Jadi bisa jadi yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu sebenarnya ada juga yang sudah melakukan. Bisa jadi ketika nyusun proposal belum ada yang sama persis dengan yang Bapak Ibu lakukan. Tetapi dengan seiring berjalannya waktu, Bapak Ibu submit publikasi untuk IS, orang jadi membaca, orang jadi terinspirasi sehingga dia juga melakukan hal yang sama dan dia jauh lebih cepat daripada Bapak Ibu, dia duluan hasilnya. Bapak Ibu, nah Bapak Ibu galau jangan, Bapak Ibu tetap harus mau mengakui itu. Kemudian sambil lebih menelusuri lagi, apa lagi yang masih bisa saya tonjolkan sebagai kontribusi, ya. Hipotesis, Bapak Ibu, hipotesis itu menurut saya ditulis nggak ditulis, penelitian itu kan esensinya adalah mencari solusi dari permasalahan yang tertangkap. Ketika kita menyusun rancangan solusinya, itu kita selalu didasarkan atas algoritma-algoritma terbaik menurut review kita. Ya, jadi menurut kesimpulan dari apa yang sudah kita review. Jadi algoritma ini kalau penguji yang lain itu performanya begini-begini dan lain sebagainya, kemudian dari segala plus minusnya pasti ada kelemahannya. Tetapi kita akan memetakan mana algoritma yang terbaik yang bisa akan menghasilkan solusi yang terbaik pula. Nah, itu sebenarnya kita berasumsi kan, tetapi ada dasarnya. Nah, asumsi yang ada dasarnya itu namanya hipotesis. Menurut saya penelitian itu ditulis nggak ditulis, hipotesis itu pasti ada gitu. Sehingga apa? Sehingga untuk mahasiswa yang saya bimbing, saya tidak menyarankan untuk nulis hipotesis. Karena apa? Karena ikhtiar kita itu memang mau membuktikan itu. Jadi mau ditulis sama nggak ditulis ya memang apa? Kegiatan penelitian ini akan membuktikan bahwa algoritma yang sudah kita pilih itu dapat memberikan solusi yang terbaik. Ya. Nah, tetapi jika hipotesis itu ditulis, apakah betul perlu ditulis? Kalau iya, bagaimana kronologi Bapak Ibu itu sampai bisa nyusun formulasi hipotesis itu? Jika Bapak Ibu nulis hipotesis, apakah hipotesisnya itu ada hubungannya sebab akibat? Apakah dari hipotesis itu bisa mendapatkan variabel dependen, independen yang berpengaruh, tidak berpengaruh? Terus bagaimana skenario Bapak Ibu ketika mau menguji hipotesis tersebut? Nah, ini kan ada algoritma uji hipotesis. Nah, itu pilihan ya Bapak Ibu. Sehingga hipotesis kalau di mahasiswa yang saya bimbing itu opsional. Boleh disusun, boleh tidak. Karena pasti akan membuktikan sesuatu. Oke, sekarang metode penelitian. Pertama, Bapak Ibu diminta untuk menuliskan ini jenis penelitiannya apa, sifatnya bagaimana, pendekatannya seperti apa. Nah, ini nanti selengkapnya ada di proposal, pedoman penulisan proposal. Nah,
Di kelas ini sudah ada yang download pedoman penulisan proposal dan laporan? Bu. Sudah, Bu. Iki mahasiswa S loro. Dari sisi usia tuh sudah bukan muda lagi, walaupun ada juga yang fresh graduate ya. Oke. Oke. Bapak Ibu perlu trigger ya. Perlu trigger itu gini. Atau mungkin Bapak Ibu bukan tipe orang yang mudah di-trigger. Bapak Ibu tuh perlu temen yang larinya kencang. Supaya apa? Kalau dia sudah daftar judul, wah Bapak Ibu juga harus panik gitu. Jangan biarin aja, orang beda-beda, nggak boleh gitu. Wah dia sudah dapat dosen pembimbing. Santai aja, nggak boleh gitu ya Bapak Ibu. Oke, yang berikutnya, nah Bapak Ibu tuh dapat datanya dari mana? Cara Bapak Ibu dapat datanya bagaimana? Yang sering ditanya itu gini Bapak Ibu, apakah dataset yang Bapak Ibu gunakan itu bisa dipertanggungjawabkan? Jadi Bapak Ibu perlu tahu ya, jadi dataset itu tuh diproduksinya bagaimana ya? Kronologi akhirnya terkumpul jadi dataset itu seperti apa gitu ya. Nah, kecuali Bapak Ibu bisa meyakinkan bahwa banyak peneliti juga yang menggunakan dataset yang sama. Berarti kan tingkat kepercayaannya tinggi terhadap dataset yang Bapak Ibu gunakan. Yang berikutnya adalah Bapak Ibu ketika menganalisis data itu metodenya bagaimana ya? Apakah data mentah itu kemudian setelah mentah Bapak Ibu gunakan, atau Bapak Ibu melakukan perlakuan terhadap data yang Bapak Ibu gunakan, atau ternyata di datasetnya memang sudah bersih itu, termasuk sudah dilabeli segala macam ya, sudah ada bobotnya dan lain sebagainya. Nah itu Bapak Ibu perlu untuk mampu menceritakan karakteristik terkait data yang Bapak Ibu gunakan. Ya. Kemudian Bapak Ibu perlu untuk menyajikan diagram alur. Bapak Ibu terkadang itu judulnya keren gitu ya, judulnya seksi. Kemudian latar belakangnya bagus, bisa memaparkan masalah-masalah yang bisa jadi orang lain tidak sebegitu jeli menangkap masalah dibandingkan yang Bapak Ibu lakukan. Tetapi terkadang itu terbanting ketika Bapak Ibu bikin alur penelitian. Alur penelitiannya kok terlalu umum gitu ya. Jadi misalkan tahapan pertama perencanaan, tahapan kedua analisis, tahapan ketiga perancangan, berikutnya adalah uji coba. Yang berikutnya adalah analisis hasil. Itu kan umum. Tidak mencerminkan judul kayak gitu itu. Jadi gini, latar belakang alur yang bagus itu Pak Fardiansyah Ibrahim yang bikin alur. Yang diminta untuk melakukan tahapan-tahapan itu Pak Jihadul. Kalau Pak Jihadul itu nggak banyak nanya, berarti alur yang dibuat oleh Pak Fardiansyah itu baik. Atau kalau saya bisa mengulangi apa yang dilakukan dalam penelitian Pak Fardiansyah, modal saya ngikutin alurnya Pak Fardiansyah. Hasilnya sama, berarti alurnya baik. Ya, kalau Pak Fardiansyah menemukan hasil yang kurang seperti yang diharapkan Pak Fardiansyah, Pak Fardiansyah bisa mengaudit berdasarkan alur. Mana tuh tahapan yang masih bisa dioptimalkan? Saya harus memperbaiki di kinerja di tahapan yang mana ya. Nah, kalau Pak Fardiansyah, kalau orang lain bisa mengaudit, bisa mengevaluasi terkait dengan tahapan yang Pak Fardiansyah tawarkan, dan Pak Fardiansyah sendiri bisa mengaudit, itu maka alurnya sudah cukup teknis. Ya, jadi kemudian gini, alur penelitian itu bukan tahapan rangkaian tesis. Jadi bukan seminar proposal, terus revisi seminar proposal, terus meneliti, terus nyusun laporan. Bukan seperti itu ya. Nah, kenapa itu saya sampaikan? Karena ada yang seperti itu. Ya, jadi kadang nggak tahu, sudah keren-keren gitu dari judul sampai sebelum metode, tetapi begitu dikasih alur, kok alurnya seperti itu. Nah, sama halnya dengan sistematika penulisan. Sistematika penulisan itu apa tahu Bapak Ibu? Bab 1, bab 2, nah gitu ya. Nah, itu kalau diusahakan uraian per babnya itu jangan copy paste dari panduan tesisnya. Tetapi apa? Tetapi memang itu yang Bapak Ibu lakukan. Jadi
bab 1. Isi bab 1-nya Bapak Ibu itu apa loh? Dan harus dikaitkan sama judul. Jangan bab 1, dalam bab 1 ini memaparkan landasan latar belakang, rumusan. Nah, itu kan sama. Orang lain juga seperti itu. Sudah seperti itulah. Nah, tetapi Bapak Ibu harus bisa mewarnai sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang Bapak Ibu akan lakukan, sesuai dengan pijakannya judul. Wah, harus ada sambungannya, harus ada benang merahnya dengan judul, ya. Kemudian harus dispesifikkan dengan penelitian yang akan Bapak Ibu lakukan. Jangan normatif. Normatif itu apa? Normatif itu umum gitu. Tidak spesifik terhadap judul yang Bapak Ibu angkat. Nah, jadwal penelitian. Kalau alur penelitian itu bahasa gambar. Nah, alur penelitian itu kalau dibahasakan tabel, jadinya rencana jadwal. Sehingga apa? Sehingga rencana jadwal penelitian Bapak Ibu tidak ini. Bimbingan bab 1, bimbingan bab 2, ada loh yang seperti itu. Daftar seminar proposal ada. Sampai nggak bisa marah lagi itu, saking gemesnya. Nah, oleh karena itu jadwal itu isinya harusnya tahapan-tahapannya itu mencerminkan tahapan-tahapan yang ada di alur. Nah, supaya hasilnya terukur, maka setelah tahapan kolom berikutnya adalah target outputnya apa. Jadi setelah target outputnya dimensi alokasi waktu. Jadi tahapannya diambil dari tahapan di alur, kemudian setiap tahapan supaya terukur hasilnya harus ada target capaian atau target output, supaya waktunya itu bisa termanage dengan baik, maka harus ada capaiannya. Itu butuh waktu berapa minggu. Nah, Bapak Ibu usahakan ya, jadwal penelitian Bapak Ibu plot 4 bulan. Mulainya dari mana? Mulainya dari daftar seminar proposal. Bapak Ibu itu bisa neliti intensif ya. Bapak Ibu itu bisa fokus 2 bulan. Itu Bapak Ibu bisa ada hasilnya. Dengan catatan apa? Sejak sekarang sudah diteliti. Sejak sekarang itu sudah diinisiasi gitu. Jadi kalau Bapak Ibu nelitinya nanti nunggu semester 2, habis energinya. Ya, jadi sejak sekarang itu sudah neliti. Resminya semester 2. Ya. Bapak Ibu nanti dijadwal itu 4 bulan. 4 bulan dimulai dari kapan? Bapak Ibu, saya minta izin 1 menit ya untuk membukakan pintu. Baik, Prof. Lalu nanda-nanda. Oke, jadi sampai jadwal tadi ada apa kegiatannya, tahapannya apa saja, kemudian setiap tahapan itu harus ada target capaiannya, setiap tahapan atau kegiatan harus ada alokasi waktunya. Usahakan bahwa Bapak Ibu itu penelitiannya, jadi, kalau Bapak Ibu lulus seminar proposal, berarti Bapak Ibu sudah mulai neliti, sehingga Bapak Ibu bikin jadwal mulai dari seminar proposal sampai Bapak Ibu ujian tesis itu butuh waktu sekitar 4 bulan. Bapak Ibu dari seminar proposal 2 bulan itu untuk seminar hasil, berikutnya adalah ujian tesis. Gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika seminar proposal itu semester 2 ya. Oke, Bapak Ibu ketika seminar proposal semester 2. Nah, Bapak Ibu lulus itu secepat-cepatnya adalah semester 3.
Tetapi biarkan saja Bapak Ibu alokasi waktunya adalah 4 bulan. Jadi kalau mundur-mundur itu 1 semester. Nanti awal semester 3 Bapak Ibu seminar hasil, 1 bulan berikutnya Bapak Ibu ujian tesis. Oke. Bukan hal yang mustahil kalau Bapak Ibu mulai dari sekarang, ya. Bahkan sejak awal semester 1 Bapak Ibu saya yakin sudah berproses terkait dengan itu. Oke, ya Bapak Ibu terkait dengan daftar pustaka. Daftar pustaka dikelompokkan sesuai kategori media publikasinya ya. Jadi mengapa perlu dikelompokkan sesuai dengan kategori media publikasinya? Supaya penguji itu dengan lebih cepat mengetahui berapa buku yang mahasiswa itu baca. Berapa paper yang dari jurnal internasional yang dia baca, berapa paper yang dari nasional, berapa paper yang dari seminar internasional dan lain sebagainya. Ya. Berapa yang itu dari online, berapa yang itu fisik. Nah, gitu ya. Kalau Bapak Ibu campur tanpa di kelompok-kelompokkan, maka kami akan lebih lama, lebih tidak mudah dalam mengetahui berapa media publikasi, berapa kategori media publikasi yang sudah ditelusur oleh mahasiswa. Apakah semua referensi dalam daftar pustaka layak digunakan untuk penulisan karya ilmiah? Bapak Ibu, ini penulisan karya ilmiah. Yang boleh itu apa? Yang boleh yang dijadikan rujukan adalah 1 buku, yang kedua adalah paper. Paper itu adalah di seminar internasional atau yang nasional. Sedangkan semacam tutorial misalkan, atau pendapat-pendapat yang ditulis di web-web pribadi atau web-web misalkan apakah ilmukomputer.com dan lain sebagainya, itu tidak bisa digunakan sebagai rujukan dalam penulisan karya ilmiah. Mengapa? Sebenarnya gini, mengapa buku gitu ya, mengapa paper? Karena buku itu sebelum terbit sudah direview. Paper itu sebelum terbit itu sudah direview sehingga sudah melalui penjaminan mutu ya, walaupun penjaminan mutunya berbeda-beda kedalamannya. Kemudian apakah pola penulisannya konsisten? Nah, gitu ya. Jadi ada apa lagi untuk sistematika penulisan pustaka itu? Lupa. Kalau yang umum yang digunakan adalah yang APA itu. Nama penulis, koma tahun, koma judul, koma sumber, koma penerbit dan lain sebagainya. Nah, khusus Bapak Ibu yang menggunakan rujukan online, maka perlu ditambahkan keterangan Bapak Ibu itu mengaksesnya kapan. Karena bisa jadi Pak Robi Sugara ketika nyusun proposal tersebut, isinya memang seperti itu. Nah, ketika ketemu saya di ujian seminar proposal, kok link itu kalau saya klik kok beda ya isinya. Nah, oleh karena itu, untuk membatasinya Pak Robi perlu untuk menuliskan kapan waktu aksesnya, tanggal aksesnya Pak kapan gitu ya. Nah, kemudian apakah semua referensi yang dirujuk dalam proposal sudah dicantumkan dalam daftar pustaka? Apakah semua referensi yang terdapat dalam daftar pustaka sudah dirujuk dalam proposal ya? Jadi masih ada temuan-temuan bahwa sitasi-sitasi yang ada di proposal bahkan di laporan tesis itu mahasiswanya lupa, belum menuliskan informasi secara lengkap di daftar pustaka. Demikian juga referensi yang ada di daftar pustaka ternyata ada yang belum dirujuk dalam proposal maupun laporan. Nah, oleh karena itu kalau di dalam daftar pustaka ada 50 referensi, maka 50 referensinya itu harus dirujuk di dalam proposal ataupun di dalam laporan penelitian. Jikalau nanti di proposal atau di laporan penelitian ada 50 sitasi, maka 50 sitasi itu harus ditemukan identitas pustakanya di daftar pustaka. Ya, jadi daftar pustaka bukan daftar bacaan. Saya baca loh, percaya Bapak baca. Percaya saya Ibu baca, tetapi setelah membaca apakah itu digunakan untuk membangun proposal ini, apakah digunakan untuk membangun laporan ini gitu. Jika enggak, maka enggak perlu dituliskan di dalam daftar pustaka. Ya. Itu tadi terkait dengan proposal Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu saya minta untuk bisa menilai diri sendiri gitu ya.
Setelah selesai menilai diri sendiri, silakan minta tolong temannya untuk bisa menilai proposal Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah, ini saya cerita sekalian ketika nanti Bapak Ibu seminar proposal. Ketika seminar proposal, itu ada 2 aspek yang dinilai. Yang pertama adalah aspek proposal, nilainya 60%. Gede ya. Dari 100%, proposal sendiri itu nilainya 60%. Mengapa? Karena nulis itu sulit. Jadi tidak semua mahasiswa itu pintar menuangkan apa yang ada di kepalanya dalam bentuk tulisan, sehingga nulis itu sulit. Proposal itu dinilai 60%. Apa saja yang dinilai oleh penguji? 1, orisinalitas tesis, kreativitas ide, kebaruan, inovasi, serta kompleksitas permasalahan yang diajukan. Jadi yang pertama adalah kontribusi penelitian dan kompleksitas masalah yang Bapak Ibu angkat. Jadi Bapak Ibu perlu untuk tahu ya, tesis-tesis yang selama ini sudah ada itu seperti apa? Tesis-tesis yang sudah banyak yang seperti apa? Kalau bisa Bapak Ibu tidak masuk ke dalam barisan itu untuk memperbanyak. Kenapa? Pengujinya sudah hafal. Pengujinya bahkan nggak usah membaca laporan, bisa jadi sudah bisa bikin pertanyaan untuk uji Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu harusnya bisa memetakan apa saja yang sudah jenuh, topik-topik apa aja yang sudah jenuh ya, jenuh itu sudah kebanyakan gitu ya. Yang berikutnya adalah kerangka kerja penelitian. Ini intinya adalah alurnya Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah terkait dengan masalah, terkait dengan kebaruan, terkait dengan kontribusi. Yang kedua adalah bagaimana penelitian ini akan dilakukan. Berarti ini Bapak Ibu nanti memetakan yang di alur. Kemudian yang ketiga adalah organisasi penyusunan proposal dan ketajaman rencana penelitian. Makanya tadi saya garis bawahi, jangan normatif-normatif, jangan menduplikasi kalimat, jangan memperbanyak kepanjangan gitu ya. Kepanjangan itu cukup ditulis sekali, kepanjangan cukup ditulis sekali, diikuti singkatan, seterusnya tinggal ditulis singkatannya saja. Yang berikutnya adalah keterkaitan tesis dengan minat konsentrasi. Bapak Ibu konsentrasinya apa sih? Nyambung nggak dengan topik tesis yang diangkat? Nah, itu juga ada penilaiannya. Serta sumbangan terhadap ITEK serta kemaslahatan manusia. Ini nilainya 60 ya. Jadi Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu diuji, itu Bapak Ibu sudah dapat nilai terkait dengan aspek proposal, terakhir terkait dengan redaksional tulisan ya, terkait dengan kualitas isi dan bobot tesis. Nilainya 60. Oleh karena itu Bapak Ibu harus serius nyusun proposalnya ya. Yang berikutnya adalah ketika Bapak Ibu diuji, itu nilainya 40%. Jadi aspek penguasaan rencana penelitian Bapak Ibu itu nilainya 40%. Lebih gede nulis proposal. Karena tadi nulis proposal angel. Apa aja yang dinilai? Pertama adalah penguasaan materi, baik dalam presentasi penyampaian isi proposal maupun kemampuan dalam menjawab pertanyaan terkait dengan pengujian. Jadi Bapak Ibu sudah harus punya skenario. Bapak Ibu nggak boleh, kan saya belum mulai neliti, kok sudah ditanya pengujian. Bapak Ibu gimana sih? Nah, nggak boleh ya Bapak Ibu itu nggak boleh milih, nggak boleh milih penguji, nggak boleh milih pertanyaan ya. Jadi walaupun Bapak Ibu belum melakukan penelitian, tetapi Bapak Ibu harus mempersiapkan nantinya akan seperti apa gitu ya. Termasuk sampai pengujian, skenario ujinya itu juga akan ditanya. Nah, kemudian kemampuan Bapak Ibu menghubungkan teori-teori yang relevan secara komprehensif. Kaitannya, jadi Bapak Ibu harus bisa mempertanggungjawabkan mengapa teori-teori itu muncul. Kenapa di landasan teori Bapak Ibu memaparkan itu. Sehingga Bapak Ibu metode atau algoritma utama dalam penelitian Bapak Ibu bisa jadi 1, bisa jadi 2, bisa jadi 3. Nah, itu Bapak Ibu harus kuasai terkait dengan konsep algoritma-algoritma yang Bapak Ibu gunakan dalam penelitian ini. Kemudian kekuatan penalaran atau cara penyusunan argumentasi dalam mengidentifikasi masalah dan menyusun alur penelitian. Terkadang itu yang Bapak Ibu paparkan dalam seminar proposal itu lebih lengkap daripada proposalnya. Oleh karena itu, gini, Bapak Ibu ketika daftar seminar proposal, Bapak Ibu kan nunggu sampai jadwal keluar ya. Bapak Ibu nunggu sampai jadwal keluar ngapain?
pasti Bapak Ibu tetap memikirkan proposal itu. Nah, selama Bapak Ibu menungguin jadwal keluar, Bapak Ibu saya yakin melakukan incremental, memperbaiki proposal Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir jika ternyata proposal Bapak Ibu selalu Bapak Ibu perbaiki sampai nanti akhirnya Bapak Ibu menempuh seminar proposal. Ketika seminar proposal belum dimulai, Bapak Ibu bisa minta izin oleh ke penguji untuk men-share proposal yang Bapak Ibu revisi selama Bapak Ibu nunggu jadwal seminar proposal keluar. Ya, jadi yang namanya tadi saya sampaikan ya, proposal itu lebih sulit dari penelitiannya itu sendiri, bahkan lebih sulit dari bikin laporannya. Oleh karena itu, hal yang wajar kalau Bapak Ibu selalu memperbaiki kualitas dari proposal Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, monggo apabila ada yang mau menanyakan. Ada yang mau dikonfirmasi Bapak Ibu? Izin bertanya, Bu. Ya. Mengenai di landasan teori, Bu, tadi referensi yang disebutkan itu tidak harus satu, tapi lebih dari satu, dan sebisa mungkin itu berasal dari luar negeri, gitu Bu ya? Iya. Dan kalau untuk penulisan di naskahnya, Bu, kalau memang dari luar negeri itu kita parafrase, kita artikan ke bahasa Indonesia dan kita parafrase, kita tuliskan bahasa Indonesianya, Bu ya, bukan bahasa Inggris yang kita tuliskan. Ya. Oh, mungkin pakai bahasa Inggris cetak miring gitu nggak begitu, Bu ya? Itu namanya kutipan, Pak. Jadi kalau kutipan itu teks asli, kemudian kita salin, kita update pakai tanda petik. Nah, seperti itu. Terkadang masih kita, walaupun kita memberikan lengkap dengan citasinya, sumber referensinya, terkadang kita masih terkena Pak plagiasi. Oleh karena itu, alangkah baiknya itu kita parafrase dengan bahasa Bapak, dengan kalimatnya Bapak sendiri. Karena ini satu dokumen nanti bahasa Indonesia semua, berarti pakai bahasa Indonesia pula. Kemudian tetap Bapak jujur, Bapak lengkapi rujukannya dari mana. Jadi apakah sumbernya dari Indonesia, apakah sumbernya dari asing, diusahakan tetap menggunakannya parafrase modelnya. Ya. Untuk tesis, Bu, cek plagiasi bab 2 dimasukkan juga? Atau bab 2 kita skip untuk cek plagiasi? Ya, nah itu saya senang dengarnya, Pak Farj. Ini pintar untuk melindungi diri sendiri ya. Jadi kalau saya menghimbau sebelum mendaftar itu berkenan untuk cek plagiasi. Sebenarnya kan itu kepentingannya untuk Bapak Ibu sendiri ya. Tapi kan terkadang juga dosen sibuk gitu ya, lupa untuk mengingatkannya. Kalau bagus itu Pak Fardiansyah tidak merasa beban, tidak merasa terbebani dengan tetapi itu kepedulian gitu ya, kepedulian untuk melindungi bersama, nggak cuma melindungi Pak Fardiansyah, tapi melindungi dosennya juga ya. Nah, bagus Pak, kalau supaya kita jadi introspeksi ya. Kan kita dikasih tahu gitu di bagian mana yang masih ditemukan plagiasinya cukup tinggi, kemudian bisa parafrase. Terima kasih sudah diingatkan. Oh, berarti bab 2 tetap dimasukkan di cek plagiasinya, Bu ya? Oh, nah ketika Bapak cek plagiasi itu di-off-kan dulu yang bagian daftar pustaka, Pak. Daftar pustaka jangan diikutkan cek plagiasi, nanti kena semua. Karena judulnya kan pasti sama persis kan? Ya, Bu, karena pengalaman kemarin tugas saya masukkan semua sampai ke reference, plagiasinya sampai 40%. Tapi setelah saya skip, ini hilang. Ya, itu bisa jadi karena daftar pustaka disertakan, bisa jadi mungkin Bapak masih punya kutipan. Nah, kutipannya itu sekian kata itu dicacah semua, itu di counting semua. Ya, Bu, terima kasih. Oke, sami-sami Pak. Ada lagi? Saya, Prof. Ya. Oh, Mbak Kartika itu yang ini. Iya, halo Prof. Halo. Oke, saya mau tanya Prof, kan kalau kita merujuk sebuah kalimat itu kan diparafrase ya Prof ya.
Nah, kalau misalnya sebuah gambar, itu kita gambar ulang atau kita copy paste aja, Prof, di proposal? Ya, kalau hindari nge-screenshot yang bukan punya kita ya. Oh, oke. Kalau kita misalkan nge-screenshot hasil running uji coba boleh punya kita sendiri. Tetapi kalau framework gitu ya, bagan kita nggak boleh ya. Jadi kita gambar ulang. Terus kita tulis adopsi. Kita mengadopsi. Oh, oke. Nah, gitu ya. Jadi ada adopsi gitu. Nah, syukur-syukur itu mau dituangkan di mana? Landasan teori atau di alur? Di alur, Prof. Oke. Kalau di alur adopsi, kemudian nanti Ibu kasih semacam border merah gitu. Yang nggak sama yang mananya tuh? Gitu. Jadi atau Ibu tanda yang Ibu adopsi yang bagian mana, yang lain berarti itu itu adalah kebaruan Ibu. Yang nggak diwarnai itu yang kebaruan Ibu. Nah, itu jujur, Bu. Oke. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak, Bu Kartika. Bapak Ibu, kita itu kan ketemu lagi 3 minggu lagi ya. Ya, kalau yang sudah-sudah itu berarti dua pertemuan berikutnya itu adalah tutor mendampingi Bapak Ibu untuk mereview proposal. Tapi nggak tahu apakah jadwalnya sudah keluar atau belum ya. Biasanya Pak Anggit saya minta untuk membuat jadwal. Nah, berarti saya ketemu Bapak Ibu itu masih 3 minggu lagi, yaitu pertemuan terakhir. Wah, nggak terasa ya Bapak Ibu. 1 semester sudah mau berakhir. Nah, saya minta ini ya kesediaan salah satu, salah dua untuk bisa memaparkan proposalnya. Kemudian ada mahasiswa lain yang mereviewnya acuannya adalah berdasarkan tadi form yang sudah saya jelaskan. Atau syukur-syukur semua mahasiswa sudah mereview dirinya sendiri. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian ya, UAS-nya Bapak Ibu nanti itu saya minta Bapak Ibu untuk mensubmit proposal. Tapi Bapak Ibu, saya minta juga menilai proposalnya Bapak Ibu sendiri. Jadi saya pengen tahu kalau saya yang menilai dengan Bapak Ibu menilai sendiri itu seperti apa gap-nya. Nah, nilainya itu bukan berarti kalau Bapak Ibu semuanya baik pasti baik gitu. Baik itu kan katanya Bapak Ibu baik tuh, dicentangi yang baik-baik. Tetapi setelah saya review memang baik atau enggak. Oleh karena itu yang bagus itu adalah mahasiswa yang mau jujur dengan dirinya sendiri. Ya, jadi selain jujur, ya tapi jangan, ya memang saya gini-gini, enggak. Jujur dan komitmen. Oleh karena itu apa? Di catatan itu diisi. Ya, jadi kalau menurut Bapak Ibu di mana tuh yang masih kurang, kasih catatan. Setelah itu Bapak Ibu mau ngapain? Kalau sudah tahu kalau itu kurang pas gitu, Bapak Ibu mau ngapain? Nah, itu. Jadi nanti akan saya review. Jadi itu sebenarnya mungkin bukan jebakan ya. Cuman apakah mahasiswa itu mampu untuk menilai dirinya sendiri gitu. Nah, itu kan tadi sudah saya paparkan poin-poin pentingnya, termasuk besok ketika seminar proposal yang nanti nilainya akan dikonversi jadi riset planning, itu ada 2 hal pokok. Proposalnya bobotnya 60%, sedangkan kemampuan Bapak Ibu menjelaskan itu 40%. Apakah selalu lulus seminar proposal? Enggak. Ada yang seminar proposal enggak lulus. Berarti apa? Berarti sudah buang waktu kan? Nah, oleh karena itu masih ada waktu bagi Bapak Ibu untuk membenahi diri, untuk melengkapi diri. Ya, jadi Bapak Ibu persiapkan dengan sebaik-baiknya. Kalau lulus nilainya A atau B. Tetapi tidak ada jaminan pasti lulus seminar proposalnya. Ya. Nah, bagaimana supaya lulus? Dikuasai apa yang ditulis itu dikuasai. Karena yang kita tanyakan, kita hanya mengkonfirmasi apa yang sudah Bapak Ibu susun. Jadi, apa aja yang tertuang di situ Bapak Ibu harus kuasai. Kalau Bapak Ibu nggak menguasai, berarti kalau yang umum nggak Bapak Ibu tidak begitu sampai filosofinya itu di landasan teori. Oleh karena itu apa? Dilengkapi cita-cita sebanyak-banyaknya.
memang bukan temuan Bapak Ibu. Cuman Bapak Ibu punya kesempatan, punya peluang dengan cara ngelihat hasil penelitian yang sebelumnya pakai algoritma ini seperti ini performanya. Yang lain seperti enggak. Berarti kan masih punya peluang algoritma itu ditingkatkan performanya. Tetapi kalau terkait dengan filosofi algoritmanya itu sendiri, kalau misalkan Bapak Ibu tidak begitu sampai komprehensif, itu kan hal wajar, itu bukan temuan Bapak Ibu. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kuncinya apa? Apa yang ditulis itulah yang dipahami. Ya, jadi jangan memperbanyak hal-hal yang nanti jadi blunder sendiri. Begitu Bapak Ibu. Oke. Izin bertanya lagi Bu. Ya. Bu, dari tabel self review yang tadi dipaparkan, itu mana yang iya bagus, mana yang iya tuh tidak bagus Bu, biar kami itu bisa tahu. Oh, kalau misalnya kita centang ini ya, oh ya ini ternyata bagus, berarti terdapat catatan. Misalnya ini iya, berarti ya ini sebenarnya tidak bagus, maka kamu butuh catatan. Biar kamu bisa menghindari itu pada saat menyusun awal proposal. Oke, ya kita coba kita cermati barangkali. Ya. Oke. Apakah terkesan level tugas akhir? Kalau jawabannya ya, berarti nggak bagus. Ya. Apakah terkesan sekedar menerapkan metode? Jika ya, berarti nggak bagus. Apakah membuka peluang multi penafsiran? Jika ya, berarti nggak bagus. Apakah menimbulkan kesan bahwa yang diteliti memiliki skop yang luas? Kalau ya, berarti nggak bagus. Jika di antara ini Bapak Ibu masih ada yang belum bagus, Bapak Ibu kasih catatan. Nah, itu yang saya minta Bapak Ibu bisa memotret di Bapak Ibu sendiri, tapi Bapak Ibu punya komitmen untuk memperbaikinya. Apakah penelitian hanya menyelesaikan masalah yang dibuat-buat? Jika ya, berarti nggak bagus. Kasih catatan. Apakah menjelaskan yang menjadi permasalahan itu apa? Mengapa masalah itu penting untuk dipecahkan? Jika ya, berarti bagus. Apakah masalah penelitian didukung data-data valid dan metode-metode yang memadai untuk dapat memperkuat validasi? Jika ya, bagus. Apakah sudah menjawab semua pertanyaan mengapa dari judul? Jika ya, bagus. Apakah sudah menguraikan objek penelitian? Ada permasalahan apa saja sehingga memerlukan solusi pada penelitian ini? Jika ya, berarti bagus. Apakah sudah menguraikan metode-metode yang ada pada hasil-hasil penelitian setopik yang pernah dilaksanakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya? Jika ya, berarti bagus. Apakah sudah menguraikan kelebihan dan kelemahan metode-metode yang ada didasarkan atas hasil-hasil penelitian setopik yang pernah dilaksanakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya? Jika ya, berarti bagus. Apakah peneliti melakukan method improvement? Jika ya, bagus. Hal baru apa saja yang dilakukan dalam penelitian? Nah, ini kalau ada hal barunya, maka itu bagus. Apakah penyusunan latar belakang dilengkapi dengan sitasi yang lengkap dan meyakinkan? Jika ya, berarti bagus. Apakah teknik penulisan sitasinya baik dan konsisten? Jika ya, berarti bagus. Rumusan masalah. Apakah jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan tersebut orientasinya pada langkah-langkah? Jika ya, berarti nggak bagus. Apakah hanya sekedar menerapkan metode atau algoritma? Jika ya, berarti nggak bagus. Apakah meletakkan dasar untuk memecahkan beberapa temuan masalah pada penelitian sebelumnya? Jadi penelitian Bapak Ibu ini, jika pertanyaannya terjawab, maka itu secara langsung Bapak Ibu juga mensolusi masalah yang dihadapi oleh peneliti sebelumnya yang Bapak Ibu rujuk papernya. Jika ya, berarti bagus. Apakah dasar untuk penelitian selanjutnya? Jadi Bapak Ibu sebagai peneliti pasti punya roadmap penelitian ya. Kalau rumusan ini terjawab, nanti akan menjadi modal Bapak Ibu melangkah ke roadmap penelitian yang berikutnya. Jika ya, berarti bagus. Apakah hasil penelitian Bapak Ibu nanti akan terukur? Bapak Ibu nanti akan keluar angkanya, entah itu akurasinya, entah itu kecepatannya, gitu misalkan, entah itu efisiensinya, misalkan. Jika muncul angkanya, itu berarti terukur. Jawabannya ya, berarti bagus. Apakah secara rinci memaparkan batasan-batasan permasalahan? Jika ya, bagus.
Apakah memaparkan asumsi-asumsi yang digunakan? Jika ya, bagus. Nah, Bapak Ibu, asumsi di sini bukan perasaan peneliti ya, bukan perasaan Bapak Ibu, tetapi asumsi itu adalah apa ya? Pendapat sementara, kesimpulan sementara Bapak Ibu setelah Bapak Ibu melakukan literatur review. Nah, ini akan dibuktikan, asumsi ini akan dibuktikan benar tidaknya itu melalui penelitian Bapak Ibu. Jika iya berarti bagus. Apakah secara rinci memaparkan batasan-batasan solusi? Jika iya bagus. Apakah secara rinci memaparkan rambu-rambu bagaimana penelitian ini akan dilakukan dan sampai mana penelitian ini akan dilakukan? Jika iya bagus. Apakah relevan dengan rumusan masalah untuk tujuan penelitian? Jika iya sudah bagus. Untuk manfaat, apakah kontribusi penelitiannya baik? Jika iya berarti bagus. Apakah ada dampak ilmiahnya? Berarti ini yang ditanya adalah manfaat teoritisnya. Jika ya, berarti bagus. Tinjauan pustaka. Apakah referensi yang digunakan berasal dari sumber berkualitas? Jika ya, berarti bagus. Apakah referensi yang digunakan up to date? Jika ya, berarti bagus. Apakah referensi yang digunakan relevan? Jika ya, bagus. Apakah referensi yang digunakan baik? Jika ya, bagus. Baik. Apakah yang sumber yang berkualitas selalu papernya baik? Apakah yang up to date itu selalu baik? Apakah yang relevan itu selalu baik? Baik, Bapak Ibu, bukan benar. Terkadang kita baik dan benar. Kalau baik itu prosesnya baik, Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika membaca paper itu Bapak Ibu pernah nggak curiga? Kok bisa ya hasilnya kayak gini? Sedangkan di metodenya itu tidak begitu lengkap yang dia tuliskan. Tapi hasilnya kok bagus ya, misalkan. Nah, itu loh. Itu adalah kemampuan Bapak Ibu ketika membaca secara kritis itu Bapak Ibu feeling atau apa ya yang itu ini baik atau enggak ya. Nah, apakah referensi yang digunakan jumlahnya memadai? Nah, Bapak Ibu, memadai itu sementara kan kita minta untuk tinjauan pustaka 6. Tapi harapan saya Bapak Ibu jangan ambil batas 6 ya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu pede. Kita tuh kalau bisa melampaui yang di target minimalnya kita bisa lampaui, kita akan semakin percaya diri. Nanti akan terbawa ketika Bapak Ibu seminar proposal, Bapak Ibu tuh auranya aura percaya diri. Supaya percaya diri ya jangan sekedar memenuhi 6 gitu. Oleh karena itu jumlah memadai Bapak Ibu bisa pacu sendiri ya. Nanti bisa Bapak Ibu, oh saya sudah 6. Nah, nanti tambah lagi misalnya 8. Oh, tambah lagi 10 gitu dan lain sebagainya. Ya. Jika jumlahnya memadai maka baik. Apakah hanya ditulis sebagai daftar hasil penelitian? Tadi Bapak Ibu cuma menceritakan, Bapak Ibu semacam jadi humasnya penulis yang papernya Bapak Ibu rujuk. Jika demikian, jika ya berarti jelek. Supaya bagus apa? Supaya bagus maka harus ada benang merah di setiap akhir Bapak Ibu memaparkan hasil Bapak Ibu mereview. Ya, jadi apakah dikaitkan dengan penelitian yang Bapak Ibu lakukan? Berarti ada benang merahnya. Jika ya berarti baik. Apakah ada penegasan posisi? Apa yang Bapak Ibu tingkatkan? Bagaimana Bapak Ibu meningkatkan? Bagaimana Bapak Ibu akan menguji? Jika ya berarti baik. Apakah penyusunan tinjauan pustaka dilengkapi citasi yang lengkap dan meyakinkan? Meyakinkan, tidak gaduh-gaduh, tidak campur aduk. Jika ya berarti baik. Apakah teknik penulisan citasi baik dan konsisten? Berarti ini kaitannya dengan model penulisannya daftar pustaka. Jika jawabannya ya, berarti baik. Apa untuk landasan teori? Apakah referensi yang digunakan berasal dari sumber berkualitas? Jika ya, baik. Apakah referensi yang digunakan jumlahnya memadai? Jika ya, itu baik. Nah, ini memadainya itu Bapak Ibu setiap algoritma utamanya ya. Setiap algoritma utamanya itu memang harus memadai, tidak hanya sekedar satu. Usahakan gini, apakah buku nasional boleh? Boleh, tetapi usahakan Bapak Ibu punya buku yang memang penulisnya itu yang menemukan. Ya,
Atau Bapak Ibu menggunakan algoritma yang sudah dikembangkan. Nah, yang mengembangkan itu siapa? Kalau dia nulis bukunya, maka itu buku harus dirujuk. Apakah referensi yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan isinya? Nah, jika ya, berarti baik. Apakah konsep dari metode-metode utama atau algoritma-algoritma utama yang digunakan untuk mensolusi masalah penelitian dipaparkan secara komprehensif? Secara komprehensif itu gini Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak terkesan nyalin buku. Bapak Ibu memindahkan isi buku ke dalam landasan teori. Itu Bapak Ibu usahakan tidak seperti itu. Ya, jadi definisi, kemudian nanti bawahnya rumus gitu ya, bawahnya adalah bagan dan lain sebagainya. Nah, jangan terkesan hanya memindahkan apa yang dikatakan di buku kemudian Bapak Ibu tuangkan di landasan teori. Apakah penyusunan landasan teori dilengkapi dengan sitasi yang lengkap dan meyakinkan? Jika ya, baik. Apakah teknik penulisan sitasnya baik dan konsisten? Jika ya, berarti baik. Nah, ini keaslian penelitian. Apakah tidak sekedar beda instansi? Oh, tidak. Oh, berarti tidak. Berarti iya ya, berarti itu baik. Apakah perbandingan pada metode? Jika ya, berarti baik. Nah, ini nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 itu bisa dikombin ya. Karena bisa jadi memang tidak fokus di nomor 2. Tetapi Bapak Ibu ngejar kebaruannya itu di nomor 4 misalkan. Ya. Jadi nomor 2, 3, 4, 5, 6 itu sesuai dengan apa yang Bapak Ibu tonjolkan sebagai kontribusi. Apa yang Bapak tonjolkan sebagai kebaruan. Apa yang Bapak Ibu tonjolkan sebagai itu yang bedanya. Ya. Apakah ada relevansinya antara saran atau kelemahan dengan perbandingan? Tadi saya sampaikan. Walaupun dia bilang sarannya banyak, kelemahannya banyak, tetapi dari sekian itu mana yang akan Bapak Ibu tindak lanjuti loh. Itu kan kemudian Bapak Ibu tawarkan di dalam perbandingan. Oleh karena itu antara perbandingan, kalau perbandingan dengan kolom saran atau kelemahan harus balance ya. Nah, apakah saran atau kelemahan yang dituliskan sesungguhnya pada saat ini sudah tersolusi? Nah, jangan sampai sambil minum ya. Ya usah minum nggak apa. Ayo bisa di-mute dulu. Oke. Bu Ayu Adelina Suyono bisa di-mute dulu, Bu. Ya, mungkin temennya ya WA. Meriah. Nah, lanjutkan Kan sama Ibu. Oke, ya. Jadi apakah saran atau kelemahan yang dituliskan sesungguhnya pada saat ini sudah tersolusi oleh peneliti yang lain? Nah, Bapak Ibu berarti ketika Bapak Ibu nyusun saran atau kelemahan itu Bapak Ibu juga perlu untuk konfirmasi ya. Bapak Ibu perlu untuk meyakinkan diri Bapak Ibu apakah yang Bapak Ibu yang mereka anggap sebagai kelemahan dan Bapak Ibu setujui itu sebagai kelemahan, itu sesungguhnya sekarang sudah ada orang yang mensolusi atau belum. Nah, jika sudah ada, kemudian berarti itu kan sudah tidak jadi, sehingga kalau itu sudah tersolusi, maka paper yang mensolusi itu harusnya Bapak Ibu rujuk. Untuk menggantikan siapa? Untuk menggantikan paper yang ternyata saran atau kelemahannya sudah tersolusi. Ya. Misalkan ketika proposal itu disusun belum ada, tetapi Bapak Ibu sepanjang Bapak Ibu neliti, Bapak Ibu tetap harus selalu mereview ya, supaya apa? Supaya nanti jangan sampai ketika Bapak Ibu ujian, penguji itu menemukan sudah ada paper-paper yang misalkan tingkat akurasinya sudah meningkat gitu, sudah mensolusi permasalahan-permasalahan yang kita anggap jadi masalah, ternyata sudah ada penelitian lain yang sudah
meneliti terkait dengan hal tersebut. Ya, itu Bapak Ibu ya. Nah, apakah kemungkinan peneliti tidak menyadari? Jadi gini, apakah kalau jawaban nomor 8 itu ya, berarti tidak baik. Nomor 9, apakah kemungkinan peneliti tidak menyadari butir ke-8 karena kompetensinya gitu ya? Jika ya, berarti tidak baik. Sebenarnya pertanyaan ini adalah berarti apa? Kalau jawabannya ya, berarti Bapak Ibu mengakui bahwa Bapak Ibu kurang berkompeten terhadap rencana penelitian yang akan Bapak Ibu lakukan. Ya kan, jadinya mentah lagi. Itu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, hipotesis. Apakah perlu hipotesis atau tidak? Nah, tadi seperti yang saya sampaikan ya, hipotesis itu opsional. Jadi mau ditulis atau enggak ditulis, tentu kita akan membuktikan sesuatu ya. Jadi ini kalau jawabannya apakah perlu hipotesis karena ini opsional ya, ya tidaknya itu berarti nanti akan mempengaruhi yang nomor 2 dan nomor 3. Kalau jawabannya ya, berarti Bapak Ibu perlu untuk bisa menunjukkan kronologi sehingga formulasi hipotesis itu terbentuk. Ya, jika Bapak Ibu tidak bisa menjelaskan, maka itu tidak baik dan catatannya Bapak Ibu perlu untuk Bapak Ibu perlu untuk memilah-milah lagi mengapa formulasinya jadi seperti itu. Apakah hipotesis yang dibuat dapat diuji? Nah, bisa jadi pada saat proposal itu disusun, Bapak Ibu belum mengetahui nantinya akan diuji menggunakan metode apa gitu ya. Tetapi berarti kalau jawabannya itu tidak, berarti Bapak Ibu catatannya adalah Bapak Ibu perlu untuk menelusuri lebih lanjut metode-metode uji apa ya yang dapat digunakan untuk membuktikan formulasi hipotesis yang Bapak Ibu tulis. Sekarang metode penelitian, apakah dijelaskan jenisnya, sifatnya, dan pendekatannya? Jika ya, berarti baik. Apakah dijelaskan metode pengumpulan datanya? Jika Bapak Ibu menjelaskan tadi ya terkait dengan karakteristik datanya, gitu ya, terkait dengan sumber datanya dari mana, kemudian bagaimana Bapak Ibu dapat mengkolek data tersebut kemudian Bapak Ibu pre-processing dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu bisa menceritakan itu, dijelaskan. Jika ya, berarti baik. Apakah disajikan diagram alur penelitian dan penjelasannya? Nah, ini sebenarnya tidak hanya disajikan ya, tetapi disajikan diagram alur penelitian yang spesifik terhadap judulnya. Jadi tidak hanya sekedar ada, tetapi bahwa diagram alurnya juga harus mencerminkan bagaimana penelitian ini akan dilakukan serta penjelasannya. Jadi bisa jadi tidak semua bisa terwakili dengan gambar, tetapi perlu untuk tambahan penjelasan. Jika itu ada, maka itu baik. Sistematika penulisan, apakah sistematika penulisan sesuai dengan buku panduan? Nah, ini ternyata ada beberapa yang belum download buku panduan ya. Ini Bapak Ibu perlu download ini. Jika sudah sesuai maka baik. Apakah paparan pada sistematika penulisan terkesan normatif? Ternyata Bapak Ibu kopas bab 1 berisi, bab 2 berisi berapa. Nah, itu kalau masih sama seperti narasi yang ada di buku panduan berarti tidak baik. Jika jawabannya ya berarti belum baik. Apakah paparan pada bagian sistematika penulisan spesifik dengan penelitian yang dilakukan? Jika ya berarti baik. Nah, rencana jadwal. Apakah rencana jadwal penelitian berisi tahapan rangkaian tesis? Jika bimbingan proposal, daftar proposal gitu ya. Bimbingan bab 1, bimbingan itu kalau isinya adalah tahapan rangkaian tesis, kalau jawabannya ya berarti tidak baik. Nah, apakah rencana jadwal disusun sudah sinkron dengan bagian alur penelitian? Jadi tadi rencana jadwal itu bahasanya bahasa tabel, sedangkan alur penelitian itu bahasanya adalah bahasa gambar. Kalau itu sinkron, itu relevan. Kalau jawabannya ya berarti baik. Apakah rencana jadwal penelitian mencerminkan bagaimana penelitian ini dilakukan? Apa saja target output-nya, setiap tahapan, berapa alokasi waktunya? Nah, jika sudah ada berarti jika jawabannya ya berarti baik. Nah, daftar pustaka apakah sudah dikelompokkan berdasarkan kategori media publikasinya? Jika ya, berarti baik. Apakah semua referensi dalam daftar pustaka layak digunakan? Itu Bapak Ibu cek ya. Masih ada nggak yang dari Wikipedia gitu misalkan.
masih ada nggak yang dari blogspot gitu misalkan. Nah itu kan nggak boleh. Jadi yang boleh hanya dari buku atau dari jurnal serta proceeding. Ya, jadi kalau jawabannya ya berarti sudah baik, semuanya layak. Apakah pola penulisannya konsisten? Tadi penulisannya bahwa daftar pustaka itu urutan pertama apa atau nulis apa. Nah itu konsisten, semuanya harus ngikut itu. Kalau nama belakang, koma, singkatan nama depan, semuanya harus seperti itu. Jadi misalnya Handayani, F titik. Itu kalau di daftar pustaka seperti itu. Jangan Handayani, Fitri. Jangan Fitri Handayani, itu kan sama-sama nama orang, tetapi penyajiannya itu menuangkannya beda, itu tidak baik. Nah, tidak gini. Ini perlu kepedulian Bapak Ibu mahasiswa sendiri ya. Jadi terkadang dosen juga nggak telaten kalau suruh mencermati sampai ke daftar pustaka. Kemudian ya, apakah penulisan informasi identitas pustaka lengkap? Nah, kadang itu masih ada kesisipan lupa nulis tahunnya misalkan, lupa nulis tanggal aksesnya misalkan. Nah, jika belum lengkap, jawaban apakah penulisan sudah lengkap? Kalau jawabannya ya itu berarti baik, kalau tidak berarti tidak baik. Apakah semua referensi yang dirujuk dalam proposal sudah dicantumkan dalam daftar pustaka? Jika ya, baik. Apakah semua referensi yang terdapat dalam daftar pustaka sudah dirujuk dalam proposal? Jika ya, berarti baik. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi ada poin-poin yang harapan saya Bapak Ibu bisa menilai, Bapak Ibu bisa menilai sendiri. Kira-kira kalau ini saya maju gitu, proposal tesisku itu dapat nilai berapa ya? Yang di 60% tadi, kita kan mau ngejar 60%. Nah, sama dengan Bapak Ibu coba ya gladi bersih. Kalau saya sering menawarkan mahasiswa saya untuk gladi bersih. Jadi sebelum proposal, ayo gladi bersih. Sebelum hasil gladi bersih. Bahkan saya harus memberikan persetujuan terkait dengan PPT yang akan dia tayangkan. Saya harus memberikan persetujuan, jika belum ya revisi gitu. Nah, karena apa? Karena itu sebenarnya berproses supaya dia jadi lebih menguasai caranya menjelaskan dan menjawab. Begitu. Ada lagi? Terima kasih banyak, Prof. Ya, ternyata materinya belum saya share di Waskita. Nanti setelah ini saya share. Terus pelupa. Ada lagi? Oke. Bu Alvina, ada yang mau ditanyakan? Ini tumben yang dijawab open. Semua tadi. Oh, alhamdulillah. Tumben yang open kamera cukup banyak, senang saya lihatnya. Nah, kalau mau pinter ngomong gitu bertemanlah pada Mbak Kurotul Ain. Nah, itu kayaknya ya sosialnya sering menjelaskan itu ya. Enggak juga, Prof. Ya. Pak Robi Sugara, aman? Terima kasih, Prof. Makin hari makin banyak aja yang menjadi ilmu baru ya untuk menyusunnya. Tapi overall penyusunannya juga masih belum terlalu sempurna. Oke, nggak masalah. Nah, ini saya yakin ini kan semuanya pada kerja ya. Ini meluangkan waktu setiap sore ini kan sebenarnya kondisi Bapak Ibu sudah lelah kan. Dari pagi sampai sore itu sebelum ketemu saya itu sudah ketemu masalah kerjaan ya. Sehingga ketemu saya itu tinggal sisa-sisa energinya ya. Jadi menurut saya itu sangat bisa dipahami ya. Dan kalau berprogres tetapi sedikit-sedikit nggak apa-apa, yang penting konsisten. Nah, kalau saya ingin pertemuan terakhir sebelum UAS itu kan ketemu dengan saya lagi nih 3 minggu ke depan. Saya berharap Bapak Ibu sudah menghasilkan draft proposal. Draft ya Bapak Ibu, kalau nggak lengkap itu ya nggak masalah. Tetapi tetap harus Bapak Ibu seminggu berapa kali itu membuka folder tesis gitu.
Ya, Bapak Ibu stres nggak saya colak-colek? Ya, nanti pertemuan terakhir harapan saya ada yang misalkan nih perwakilan dari yang konsentrasinya BI, coba share rencana penelitiannya seperti apa. Nanti kita review bareng-bareng. Kemudian yang dari Technopreneurship itu coba kasih lihat dong rencana penelitiannya seperti apa. Ya. Itu Bapak Ibu. Kemudian ya masih ada waktu 3 minggu. Kalau seminggunya malam minggu nggak mikir apa-apa ya. Minggu malam ya Senin kan ketemu saya tuh. Nah berarti kalau hari Minggu buka folder ya 1 jam aja buka folder tesisnya. Supaya supaya rohnya betul ada di situ. Oke. Begitu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, mudah-mudahan mencerahkan gitu. Kalau membuat panik itu harapan saya, mahasiswa memang harus dibuat panik supaya hey, calon MKOM sudah mempersiapkan sampai mana gitu ya. Supaya jargon lulus 3 semester itu tidak hanya sekelas jargon, tapi memang ada ikhtiar menuju ke sana. Senang sekali saya bisa berjumpa, bersilaturahmi dengan Bapak Ibu di sesi ini. Kita ketemu lagi 3 minggu setelah sekarang. Besar harapan Bapak Ibu ada yang mau menunjukkan progresnya ke saya, kita review bareng-bareng. Demikian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Sehat selalu. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.